Tak pernah ada yang menyangka niat baik untuk membantu Agus Salim justru berujung pelik. Begitu pula yang kini dirasakan oleh Pratiwi Novianti. Tak hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini berada di sisinya, Novi juga bahkan harus berkonflik dengan sejumlah pihak. Sampai saat ini, ia diketahui telah melaporkan DJ Marta, Gary Julian, Agus Salim, hingga pengusaha klub malam asal Surabaya, Heri Kuncoro. Lantas, sudah sejauh apa perkembangan laporan tersebut? Benarkah masih berjalan atau justru jalan di tempat? Hari ini saya melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya berkaitan pelimpahan laporan kami di Mabes Polri. Dan informasi terbaru hari ini bahwa semua laporan dari Tenopi sebagai pelapor, sebagai korban sudah ditingkat menjadi lidik. Semua laporan, saya tidak perlu menyebut satu persatu. Pasti kami mengikuti prosedur mekanisme penyidikan Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Selatan. Kewajiban kami hanya menampilkan atau melengkapi seluruh bukti-bukti sebagai dalil kami di mana ada dugaan tindakan pidana, baik itu pencemaran nama baik, ITE maupun hal-hal yang bersifat undang-undang pornografi. Ya, di Jemata bagian dari pengembangan laporan kami di Mabes Polri akan dikembangkan semua bisa masuk dalam turut serta melakukan pencemaran nama baik. Ada naik sidik, Ya naik sidik. Ya. Gak ada nyangka, tapi tetap bersyukur apapun itu berarti Allah sudah membukakan semua. Baru-baru ini, publik pun kembali dikejutkan oleh tudingan penyelewengan dana yayasan yang dilakukan Novi untuk membeli sebuah mobil. Hal itu diungkapkan oleh Poppy sebagai bendahara yayasan dan juga Gary Julian dalam sebuah jumpa pers. Mereka juga kabarnya berencana untuk melaporkan Novi ke polisi terkait hal tersebut. Pihak Novi pun membantah dengan tegas dan mengatakan bahwa uang yang digunakan oleh Novi adalah dana talangan. Itu pun sudah dikembalikan sesuai dengan jumlahnya kepada yayasan. Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk bahwa sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya? Sampai hari ini ya Bu ya. Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Gary, uang tersebut diduga dipergunakan untuk hal-hal lain. Ya, jadi kalau dilihat kita begini ya beropini, kita nggak berani beropini seperti itu. Tapi kalau memang dilihat dari mutasi uang masuk pada saat itu masih periode mutasi pembukaan untuk Mas AS gitu kan, dan pengeluaran yang saya cek di situ masih diperuntukkan untuk Mas AS. Nah itu yang saya pertanyakan. Masih di periode itu gitu kan. Kalau saya menanyakan tidak, tapi memang pada saat itu rekan-rekan yang lain gitu kan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan di situ sudah ada plat nomornya dicek menggunakan sistem Samsat dan di situ atas nama pribadi BNP. Gitu. Itu adalah petunjuknya yang kita lakukan. Kita nggak tahu sama sekali. Karena saya nggak mungkin nanya juga, karena saya sampai saat ini kan masih di blok. Ya, sebenarnya isu penggelapan itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Karena sebenarnya Novi punya uang 360 juta, uang pribadinya yang akan dihibahkan kepada yayasan. Tetapi karena uang itu milik Novi, kalau dihibahkan menjadi yayasan, maka menjadi milik yayasan. Tapi Novi ini memiliki keinginan untuk membeli mobil operasional yayasan maupun operasional antar jemput anak-anak asuhnya. Maka dalam waktu yang sama, karena mobil harganya 490, Novi menggunakan dana talangan dari yayasan. Di dalam pembukuan dicatat dana talangan atau pinjaman, bukan penggelapan. Nah, dana talangan ini sebenarnya sudah diganti, tetapi dalam waktu yang sama, kalau dana talangan itu dimasuk dalam rekening yayasan, itu berpotensi ada oknum yang keluarkan secara sepihak uang itu keluar lagi. Sama halnya dengan uang 100 juta.
Jadi uang 90 juta itu tidak sama sekali uang yang berkaitan dengan Agus. Perseteruan Novi dengan Gary, mantan salah satu rekan terdekatnya, memang sudah tercium sejak pengalihan dana donasi Agus ke masyarakat di NTT. Novi pun sempat menuding Gary melakukan penyelewengan dana yayasan senilai 100 juta rupiah. Kuasa hukum Novi pun menegaskan bahwa Gary sudah bukan lagi ketua yayasan sejak 13 Februari 2025 sehingga tidak ada kapasitas baginya untuk melaporkan Novi, apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan yayasan. Yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan dengan uangnya. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uangnya itu banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan, sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya, Bu. Yang 150 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk membeli kendaraan yang akhirnya yang menjadi dasar kuat kita tadi itu. Ketika ditanyakan oleh pihak auditor lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan, gitu. Jadi GJ sekarang ini sudah tidak lagi ketua yayasan sejak 13 Februari 2005. Artinya kalau GJ melaporkan NP, kapasitasnya apa, legal standingnya apa, siapanya gitu. Kan begitu, tidak memiliki kapasitas. Dan ini memalukan karena apa? Menjadi ketua yayasan hanya seumur jagung gitu. 2 bulan tidak capai. Gitu. Ya namanya juga orang mau berdusta begitu. Kalau orang mau berdusta itu kan artinya tanpa ada data yang benar pun boleh saja berbicara. Yang penting kami punya data lain yang bisa mematahkan semua argumentasi dari GJ maupun P itu. Karena saya percaya semua udah ketentuan, jadi nanti perjalannya waktu akan membuktikan baik buruknya manusia itu aja. Bertubi-tubi permasalahan yang kini dihadapinya diakui Novi berimbas pada keadaan psikisnya. Hal itu pula yang akhirnya membuat ia dan kuasa hukum mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK beberapa waktu lalu. Novi mengaku dirinya sangat lelah, apalagi terhitung sejak kasus donasi Agus sudah berjalan hampir 1 tahun dengan begitu banyak permasalahan dengan berbagai pihak. Terkait psikologi dan minta perlindungan untuk hukum. Ini udah terlalu lama, 7 bulan. Kalau dibilang udah capek banget, dibilang sudah lelah, pastinya sudah lelah. Ditambah juga terlalu banyak dorongan, terus fitnahan, tuduhan. Ya, saya merasa ini sudah sangat keterlaluan. Jadi ya, makanya kita bisa perlindungan. Iya, Novi itu sudah diobservasi oleh psikolog LPSK, namun sekarang ini diganggu lagi oleh konferensi persnya GJ dan P kan begitu. Dia menambah catatan buruk bagi dirinya untuk menerima hal-hal yang sangat negatif, di mana mereka membangun stigma negatif terhadap Novi. Walaupun memang secara faktanya berbanding terbalik.
di mana apa yang mereka sampaikan itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Seperti diketahui, bukan hanya Novi yang membawa permasalahan ke jalur hukum. Ia juga dilaporkan sejumlah pihak dengan berbagai tudingan. Apalagi dari sana terungkap berbagai hal yang bisa dibilang sangat mengejutkan publik. Pasalnya, citra Novi yang sebelumnya dikenal sebagai berhati mulia seketika tercoreng. Mulai dari tudingan pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, penggelapan dana donasi, pemalsuan surat, pengancaman hingga pelakor sekalipun. Lebih mirisnya, semua itu berkaitan dengan orang-orang yang dulu sangat dekat dengan Novi, seolah berbalik menyerangnya. Kan ya saya kan di nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak, tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi gitu, akan ada laporan polisi siap-siap gitu, karena kesalahan saya memberikan mutasi rekening saya pribadi, ke Mas Geri untuk urusan audit. Loh kan itu punya ibu sendiri. Makanya Makanya itu yang bikin ibu bingung. makanya yang saya lihat CNPT itu ada sih kayak ya dia marah-marah gitu ya. Oh, marah-marah. Saya ini kan udah nggak muda, saya ini kan udah di atas 50 lah. Ya istilahnya mungkin sama ibunya dia mungkin beda setahun 2 tahun. Oh iya. Tapi kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Saya terus ngata-ngatainnya. Oke, seharusnya mantan ketua yayasan ini lebih muda umurnya, harusnya dengan bahasa yang lebih sopan. Tapi mungkin namanya orang marah ya. Pasti sudah bekerja dengan baik dan istilahnya apa ya, mengorbankan waktu semuanya pokoknya. Tapi kok sepertinya kok masih ada aja yang kurang gitu. Masih ada yang salah gitu. Pesannya. Oh ya, stop framing aja sih, jangan blame victim. Terus kita tuh, saya selalu bingung dengan statement orang yang awalnya dekat sama saya, tiba-tiba dia memframing dengan bahasa yang dia kelola dan menyakiti orang lain, sedangkan saya aja tidak memberikan statement apapun terkait orang-orang tersebut gitu. Apa sih pokok permasalahan terjadi? Ini kembali lagi kok, ini terus dari yayasan, kemudian ada perkisruan di dalam yayasan, kemudian donasi. Ini kok muter aja di sini deh. Kok nggak selesai gitu loh. Perkiraan saya itu udah selesai, tapi tetap aja. Jadi begini ya. Sekarang saya masuk ke pointernya ya. Jadi sebenarnya kisru ini, ruwet ya. Kalau saya lihat yayasan ini, yayasan atau apa sih? Habis dari Novi pindah ke Geri, sekarang bubar jalan lagi, dilengsarkan satu lagi, pindah yang lain dalam tempo 1 bulan. Ini saya anggap sudah tidak sehat deh yayasan. Menurut hemat saya itu Kemensos itu turun untuk verifikasi. Kalau memang tidak layak, tidak ekol jadi yayasan, karena semua ini berputar-putar di sini. Yang kasihan tuh para donatur, seolah-olah dipermainkan. Nah sekarang udah saling melapor, saling merasa diri benar, ya. Ada yang kata transparan 100 juta, sekarang dibuktikan lagi bendaharanya mengaku bahwa dia dalam ancaman, ya. Kemudian dia tanda tangannya dia atas nama ketua yayasan yang lama. Jadi seolah-olah berdiri sendiri kan gitu, bahwa orang ini jadi bonekanya. Yang jadi lucunya lagi sekarang Geri menyampaikan bahwa ada penggelapan dana uang yayasan untuk beli mobil dan lain sebagainya. Dialah yang mengandalkan yang 35 juta. Ibaratnya kalau dalam perumpamaan saya, dalam satu perahu berlayar 2 orang, ya. 2 orang, satu pun nggak ada yang ngaku dia kalah main judi gitu. Dia merasa benar di sini, merasa benar di sini. Menurut hemat saya tuh, ya sudahlah, mari sama-sama kita lihat aja nanti. Biar ditegakkan hukum. Kalau memang dua-duanya memang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang menggelapkan uang daripada para donatur, di yayasan tuh dua-duanya aja masuk, gitu loh. Nah, biar jelas kalian gitu. Karena muter-muter di situ aja. Ini merasa diri bener terus.